Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Oktiva dengan NIM 2410008 dari Prodi Informatika kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Django pada Python. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Kebutuhan pengembangan aplikasi web yang cepat, aman, dan efisien mendorong banyak developer beralih dari membangun aplikasi from scratch ke penggunaan framework. Django hadir sebagai high-level web framework berbasis Python yang open source. Nah, di sini pada Django ini dia menggunakan MVT, yaitu Model, View, Template, dan Don't Repeat Yourself. Nah, filosofi ini menekankan pengembangan cepat, repeat development, namun tetap menghasilkan kode yang bersih dan mudah dipelihara. Adapun sejarah singkat dari Django ini, yang pertama itu dari 2023, dikembangkan tim Lawrence Journal World untuk mengelola situs berita secara cepat. Kemudian di tahun 2025 dirilis sebagai proyek open source yang terus berkembang. Kemudian hingga kini digunakan oleh beberapa aplikasi seperti Instagram, Spotify, Mozilla, dan Pinterest sebagai bukti kendala dan skalabilitasnya. Nah, di sini ada identifikasi masalah, yaitu tantangan umum pengembang web yang berusaha dijawab melalui pembahasan Django. Yang pertama itu ada kode perulang, yang bagaimana pengembang dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengulang kode boilerplate. Kemudian ada keamanan aplikasi, bagaimana keamanan dijaga sejak tahap pengembangan tanpa konfigurasi manual yang rumit. Kemudian ada struktur arsitektur, bagaimana arsitektur dirancang agar kode rapi, terorganisasi, dan maintainable. Kemudian ada interaksi basis data. Nah, bagaimana interaksi aplikasi dengan basis data tanpa menulis perintah SQL manual. Nah, kelebihan Django itu sendiri yang pertama itu ada repeat development, yang dimana fitur bawaan, admin atau panel, autentikasi, dan ORM mempercepat proses pengembangan. Kemudian keamanannya itu tinggi, yang dimana perlindungan bawaan terhadap SQL, injection, XSS, CSRF, dan clickjacking. Kemudian ada ORM bawaan, yang dimana mempermudah interaksi basis data tanpa menulis query SQL manual. Kemudian ada skalabilitas baik, yang dimana mampu menangani aplikasi kecil hingga besar dengan andal. Kemudian ada dokumentasi lengkap. Nah, di dokumentasi lengkap ini, dokumentasi resmi lengkap membantu pengembangan terutama bagi pemula. Nah, kemudian di sini itu ada kekurangan Django sendiri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan dalam suatu proyek yaitu ukuran framework yang besar. Banyak fitur bawaan membuat aplikasi terasa lebih berat dibandingkan framework ringan. Kemudian kurang fleksibel untuk proyek kecil. Untuk seperti aplikasi sederhana, penggunaan Django itu terkadang dia berlebihan. Kemudian ada learning curve tinggi, yang dimana cukup menantang bagi pemula yang belum memahami MVT, routing, model, dan ORM. Kemudian ada performa sedikit lebih lambat. Banyak lapisan abstraksi dapat memperlambat performa pada kasus tertentu. Kemudian ada struktur yang ketat. Nah, aturan pengembangan yang ketat membatasi kebebasan untuk menentukan struktur aplikasi. Nah, kemudian ada arsitektur Django itu sendiri, yaitu model, view, template. Nah, variasi pada MVC bagian controller ditangani oleh Django, sehingga pengembangan fokus pada 3 bagian utama, yaitu ada model, view, dan template. Nah, di sini juga ada user atau browser yang mengirim request ke URL tertentu. Kemudian URL yang akan memetakan URL ke view yang sesuai. Kemudian ada view. Nah, di view ini logika pemrosesan mengambil data dari model. Kemudian di sini ada model, struktur data, dan interaksi basis data atau ORM. Kemudian di sini ada template yang merender HTML dengan data dinamis atau DTL.
Nah, di sini ada komponen utama Django itu sendiri, komponen pendukung yang menjadi Django framework yang lebih powerful. Yang pertama itu ada Django admin. Nah, di Django admin itu panel administrasi otomatis dari model yang telah didefinisikan. Kemudian ada URL, nah yang menghubungkan alamat URL dengan view melalui URL PY. Kemudian ada form yang dimana menerima input pengguna dan melakukan validasi sebelum disimpan. Kemudian di sini ada middleware. Nah, di middleware ini lapisan pemrosesan antara request dan response atau autentikasi login. Kemudian ada template atau DTL, merender tampilan dengan menggunakan HTML dan data dinamis. Kemudian ada sistem autentikasi. Nah, di sini tuh ada login, logout, manajemen sesi, dan pengelolaan hak akses pengguna. Nah, di Django ORM ini yaitu Object Relational Mapping. Nah, di ORM ini menjadi jembatan abstraction layer antara kode Python berorientasi objek dan basis data relasional. Nah, setiap kelas model dipetakan otomatis menjadi tabel dan setiap atribut menjadi kolom. Nah, tanpa perlu menulis SQL secara manual nantinya. Kemudian untuk operasi CRUD-nya itu sendiri, yang pertama itu ada create. Nah, di create ini kita menambahkan data baru ke basis data. Kemudian ada read, yang dimana mengambil atau membaca data dari basis data. Kemudian ada update. Nah, di update ini dia akan memperbarui data yang sudah ada. Kemudian ada delete. Ya, di delete ini akan menghapus data dari basis data. Nah, di sini ada keunggulan dan keterbatasan Django ORM itu sendiri. Yang pertama itu keunggulan. Nah, di keunggulan itu tidak perlu kita nanti menulis query atau SQL secara manual atau sintaks Python yang sederhana. Kemudian di database kode yang berjalan di SQLite, PostgreSQL, kemudian di MySQL atau Oracle. Kemudian ada menyediakan mekanisme migrations untuk mengelola perubahan struktur basis data secara terstruktur dan terdokumentasi. Nah, untuk keterbatasannya itu sendiri, Django ORM ini memiliki keterbatasan terutama pada query yang sangat kompleks atau membutuhkan optimasi performa tinggi. Untuk solusinya itu, pada kasus tertentu, pengembangan tetap dapat menulis raw SQL query secara manual untuk hasil yang lebih optimal. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, untuk kesimpulannya itu, Django merupakan framework web berbasis Python yang open source, mengikuti pola arsitektur MVT, dan dirancang dengan filosofi DRY untuk mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat, aman, dan terstruktur. Komponen unggulan seperti Django ORM memungkinkan interaksi basis data melalui sintaks Python tanpa SQL manual, menjadikan proses pengembangan lebih efisien, aman, dan mudah dipelihara. Jadi layak dipelajari bagi mahasiswa agar mampu pengembangan Python-nya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai Django. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.